Musisi mana yang pernah back-to-back bikin rekor dan mendominasi di penyelenggaraan AMI Awards? The one and only Salma Salsabil. Warning dikit ya, kalau lu hatersnya Salma, kalau lu hatersnya juri AMI, kalau lu hatersnya Om Chandra Darusman, kalau lu hatersnya Melto, kalau lu kemarin komen ngamuk-ngamuk di YouTube dan Instagramnya AMI Awards, konten gua ini bukan buat lo, jadi silahkan di skip aja. Oke, jadi kemarin akhirnya daftar nominasi Anugerah Musik Indonesia ke-28 di tahun 2025 ini sudah diumumkan, dan Sang Ratu Melodi, sang pemegang gelar artis solo wanita pop terbaik, pemegang rekor peraih nominasi terbanyak di satu penyelenggaraan AMI sepanjang masa, mantan atlet taekwondo dan pemain basket di hari Minggu, Salma Salsabil alias Putri Mandaya, secara back-to-back kembali mendominasi AMI Awards tahun ini dengan meraih 8 nominasi dalam 8 kategori. Dan itu luar biasa sih, outstanding lah kalau kata gue. Gue nggak akan menarik omongan gue yang bilang Salma akan jadi legend di masa depan, ya karena ini gitu loh. Dia fokus berkarya, nggak perlu ngoyo sana-sini, apa itu pencitraan, apa itu tren TikTok, bahkan sebagian fans bilang promonya kurang, dan memang kurang sebenarnya. Tapi 8 nominasi di AMI, fakta yang tak terbantahkan betapa hebatnya cara karya Salma bekerja. Gue udah berbusa-busa lah menceritakan segala macam kelebihan, keistimewaan Salma di konten-konten gue, yang bahkan Salma sendiri mungkin gak sadar kalau dia punya kelebihan-kelebihan itu. Sekarang kita bahas satu-satu, apa kira-kira yang mendasari masuknya Salma ke 8 kategori atau 8 nominasi AMI Awards tahun ini. Sebelumnya gue akan tampilin dulu daftar lengkap 8 nominasi yang diraih Salma. By the way, gue minta maaf kalau misalkan suara gue kurang jelas atau artikulasi gue kurang jelas karena gue lagi flu berat teman-teman. Jadi semoga teman-teman bisa memaklumi ya. Yang pertama, artis solo wanita pop terbaik. Ini back to back ya. Tahun lalu Salma membenangkan gelar ini dengan para kompetitor yang luar biasa. Tahun ini dia masuk lagi dan gue curiga dia on the way buat bikin rekor di kategori ini, karena penilaian di kategori ini menurut gue murni dari kualitas individu si penyanyi atau musisinya. Dan kalau kita bicara kualitas, itu sesuatu yang menyatu pada diri Salma. Dan jangan kaget, kalau dia konsisten berkarya, dia bisa masuk tiap tahun di kategori ini. Yang kedua, kategori pencipta lagu pop terbaik. Seperti yang gue bilang di konten terakhir gue yang bahas AMI, ini adalah kategori yang ter-unlock untuk Salma. Dan dia langsung menjawab itu dengan masuk sebagai nominasi bersama Clara Riva. Buat gua ini kategori yang penting untuk dimenangkan karena akan membuat Salma naik satu step ke level komposer dan akan membuka lebar kemungkinan lagu-lagu ciptaan Salma dibawakan oleh penyanyi-penyanyi lain. Selanjutnya, kategori album pop terbaik. Jujur gua nggak kaget sama sekali album Berharap Pada Timur masuk ke nominasi ini. Karena saat pertama kali gue mereview album ini di konten gue udah mengatakan bahwa album ini akan mampu berbicara banyak di penyelenggaraan AMI tahun ini. Dan itu terbukti gitu. Bukan karena gue seorang cenayang, tapi yang namanya kualitas itu hal yang konkret yang bisa dilihat, bisa dirasakan, dan bisa dinilai gitu loh. Jadi keyakinan gue bukan mengada-ngada, tapi didasari oleh kualitas mumpuni yang ditawarkan oleh album ini. Berikutnya, kategori album terbaik-terbaik. Album terbaik-terbaik adalah kategori yang menentukan album paling berkualitas, paling terbaik dari semua album, dari semua genre yang dinilai di penyelenggaraan AMI tahun ini. Ini termasuk salah satu kategori paling bergengsi, dan berbanggalah Salma, berbanggalah Salmain, dan semua orang yang terlibat di pembuatan album ini. Album Berharap Pada Timur punya peluang jadi karya cipta musik terbaik di Indonesia tahun ini. Kategori berikutnya, karya produksi terbaik-terbaik. Tahun lalu kategori ini dimenangkan oleh single Bunga Hati, tapi tahun ini track Berharap Pada Timur dengan karakter musik, komposisi, dan aransemennya yang kuat diharapkan bisa jadi suksesor yang spesial. Kenapa gue bilang spesial? Karena dia membawa nama Salma tidak hanya sebagai musisi yang membawakan lagunya, tapi juga sebagai pencipta lagu itu sendiri. Dan itu perbedaan yang sangat penting dan punya impact yang lebih kuat menurut gue. Lanjut ke kategori ke-6, yaitu kategori aransemen vokal terbaik. Untuk kategori ini subjeknya bukan Salma tapi Barsena ya, sebagai vokal direkturnya Salma. Dan tentu saja masih dengan track Berharap Pada Timur. Barsena juga masuk di 2 kategori lain dari total 3 kategori di AMI tahun ini. Dan gua belum mau memprediksi apa-apa, tapi silahkan teman-teman bayangin sendiri. Yang nyanyi dapat 8 nominasi. Yang ngedirect itu masuk di 3 nominasi.
Kira-kira kemungkinan apa yang bisa terjadi? Selanjutnya kategori sekaligus nominasi ketujuh, yaitu produser rekaman terbaik. Ini juga back to back ya buat Sick sebagai tim produksinya Salma. Tahun lalu menang dengan Bunga Hati dan tahun ini mengancam lagi dengan track Berharap Pada Timur. Secara kualitas nggak ada lagi yang bisa dipertanyakan. Sick dan Salma itu udah sehati gitu loh kalau kata gue. Salma tahu yang dia mau, dan Sick sebagai produser juga tahu cara mewujudkan semua keinginan Salma itu gitu loh. Orang-orang jago kalau udah ngumpul ya bakal gini, ngeri. Yang terakhir kategori atau nominasi ke-8, penata musik pop terbaik. Dan lagi-lagi ada Sick, dan lagi-lagi track Berharap Pada Timur, dan lagi-lagi Salma sebagai yang menyanyikan dan yang menciptakan. Gue nggak tahu lagi mau bilang apa, yang pasti gue udah review album Berharap Pada Timur dan semua tracknya. Dan seperti yang gue bilang di konten-konten itu, semua track dan tentu saja track Berharap Pada Timur sebagai track unggulan, menurut gue adalah karya yang benar-benar dikerjakan dengan skill dan juga hati gitu. Jadi itu dia 8 kategori, 8 nominasi yang diraih Salma di AMI tahun ini. Salma lagi-lagi jadi musisi peraih nominasi terbanyak di tahun ini. Setelahnya kalau nggak salah ada Hindia yang masuk 7 nominasi. Memang ada original soundtrack Jumbo yang meraih 13 nominasi secara total kalau nggak salah. Tapi itu terdiri dari gabungan banyak musisi gitu. Dan gue ingin menyampaikan hal yang berkali-kali gue ulang-ulang dari dulu dan selalu terbukti. Jika cinta kita itu tumbuh di atas karya dan musiknya Salma, maka rasa kecewa itu akan jadi hal yang sangat asing gitu. Dia selalu mampu memenuhi ekspektasi dan memberikan yang terbaik melalui musik. Di saat mungkin sebagian dari kita sudah menurunkan ekspektasi, bukan karena meragukan kemampuan Salma, bukan karena tidak yakin dengan kualitas albumnya Salma, tapi lebih ke masa hiatus Salma yang cukup lama. Tapi sekali lagi, di konten terakhir yang gue ngomongin AMI, gue mencoba membangkitkan kembali semangat para fans, terutama Salmain, bahwa hiatusnya Salma mungkin bisa berpengaruh, tapi gue tekankan bahwa hiatus atau enggak hiatusnya seorang musisi, itu nggak ada pengaruhnya sama sekali terhadap kualitas karya atau album musisi tersebut yang menjadi objek utama penilaian di AMI Awards. Dan AMI Awards dengan tegas menjawab itu dengan ganjaran 8 nominasi untuk Sang Ratu Melodi. Oke, jadi mungkin itu aja yang pengen gue sampaikan. Sekali lagi selamat buat Salma. Walaupun Salma dikasih selamat, dia malah selamatin Salma ini. Jadi ini contoh idola dan fans yang sangat keren sekali gitu. Dan seperti biasa buat teman-teman yang berkenan untuk mendukung ataupun mengapresiasi konten-konten gua, bisa dengan mengirimkan donasi melalui link yang ada di bio profil, karena itu akan sangat membantu gua sebagai content creator. Sekian dari gua dan sampai jumpa di video berikutnya.